Belum selesai dengan narasi kecurangan, dialektika di ruang publik jelang kampanye kini dibumbui dengan narasi adanya tekanan penguasa. Kubu calon Presiden Ganjar Pranowo melalui Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut timnya mendapatkan banyak tekanan. Pertanyaannya, mengapa partai sebesar PD Perjuangan bisa mendapatkan tekanan? Apakah betul tekanan itu ada untuk mengganggu upaya-upaya pemenangan pasangan Ganjar Mahfud? Atau tekanan hanya sekedar permainan narasi untuk meraih simpati dan menciptakan antipati? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi, dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam Bang Noel, Bang Roni, dan juga Gus Jazilul. Selamat malam Mbak Zilvia. Malam. Baik, oke, semuanya sudah bergabung. Bang Noel, silakan ditanggapi dulu tadi pernyataan Mas Hasto soal adanya tekanan penguasa kepada kubu Ganjar Mahfud. Ada nama-namanya juga yang tadi disebutkan. Menurut Anda ini narasi yang patut diuji dan ditindaklanjuti, atau ini hanya narasi playing victim demi meraih simpati kepada kubu Ganjar Mahfud dan menciptakan antipati kepada penguasa? Ya, yang pasti Hasto sedang terintimidasi oleh pikiran dan hatinya. Karena beliau, kita tahu, tekanan-tekanan yang dihadapi kan lahir dari cara berpikirnya. Kalau ditanya kekuasaan mengintimidasi, tadi persis apa yang disampaikan Daniel Azhar bahwa PDIP itu partai berkuasa, partai pemerintah. Lalu siapa yang mengintimidasi dia? Nah, kesimpulan saya, yang mengintimidasi dia, yang membuat dia tertekan, karena cara berpikir kotornya. Karena dari cara berpikirnya selalu melontarkan hal-hal yang basisnya itu tidak berbasis data. Apalagi kemarin dicoba, bukan soal kecurangan, intimidasi. Kemarin juga polisi dituduh juga melakukan represif atau intimidasi. Ini kan mulai gila. Sekelas partai besar harusnya seperti tadi disampaikan Mas Anies Baswedan. Kalau tertekan hari ini rakyat yang tertekan. Kalau Hasto kan yang tertekan kan cara berpikirnya. Akhirnya ya menurut saya norak sekali partai sebesar PDIP, sekjen partai besar, cara berpikirnya kampungan begini. Harusnya bicara hal-hal yang besar dong. Bukan membuat narasi-narasi kotor seperti ini. Jangan dirusak lah, artinya citra demokrasi kita ini, demokrasi mau kita bangun ini dirusak dengan narasi-narasi yang basisnya basisnya sangat konspiratif sekali. Ayo bicara tentang misalnya kayak dia diintimidasi, siapa yang intimidasi dia? Gitu. Kemudian tertekan, siapa yang membuat dia tertekan? Yang membuat dia tertekan sampai hari ini karena cara berpikirnya, atau jangan-jangan Harun Masiku mau ditangkap kali. Ya, sampai situ dulu ditanggapi dulu ya sama Bang Roni. Jadi sebetulnya cara berpikir Sekjen PDI Perjuangan sendiri yang mengintimidasi ini adalah cara berpikir yang kotor, norak, kampungan. Silakan ditanggapi dulu Bang Roni. Bang Roni, audionya belum dibuka. Ya, menurut saya ini pernyataan menyesatkan dari Bung Noel ini. Kenapa? Peristiwa ini tidak lahir seperti itu, seperti begini saja begitu loh. Ini kan ada peristiwa yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat waktu dulu itu beberapa bulan yang lalu ada penyelenggaraan poli, kemudian ada Kapolsek datang, kemudian juga ada BEM UI, di mana juga menyampaikan diintimidasi. Kemudian kita lihat ada kejadian juga balihonya Ganjar Mahfud juga pun dibakar. Banyak kejadian yang sebenarnya yang sudah timbul di masyarakat dan sudah menjadi isu. Dan seperti ini kan harusnya menjadi awareness buat kita semuanya dalam proses demokrasi ini, harusnya kita jaga bersama-sama. Jadi kalau Bung Noel tadi menyampaikan ini cara berpikirnya seperti yang tadi Bung Noel dengan kata-kata yang tidak pantas, menurut saya Bung Noel dalam hal ini ketika dengan segala partai politiknya ikut mendukung, kemudian dengan sekarang juga kita tahu ada anak presiden juga ikut mencalonkan gitu kan. Ini baru sejarah loh di dalam republik kita ini, ada penguasa anaknya itu juga ikut mencalonkan menjadi wakil presiden. Dan ini kan yang harus kita aware bersama. Dan seperti ini, kritik masukan seperti ini jangan-jangan juga pun kalau kita mengkritik tiba-tiba dilaporkan ke polisi.
tiba-tiba juga dengan hal-hal yang menurut saya ini kan proses demokrasi yang harus kita jaga, proses politik yang harus kita jaga, dan kita perlu kedewasaan. Yang paling terakhir ini kan bagaimana kita lihat ribuan perangkat desa didatangkan, dimobilisasi, dikumpulkan, dan mereka mendukung paslon nomor 2. Pertanyaannya, mereka datang itu ongkos dari mana? Kemudian kita sudah tahu bahwa di Undang-Undang KPU pemilu bahwa perangkat desa itu tidak boleh terlibat dalam politik. Nah, sudah ada sanksinya gitu loh. Ada sanksi sampai sanksi pidana. Janganlah kita memkorbankan hal-hal seperti ini rakyat untuk kepentingan-kepentingan yang dimana cuma kepentingan Pilpres 5 tahunan ini. Edukasi ini yang harus perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Jadi Bung Noel, pesan saya jangan terlalu khawatir. Kalau hal-hal ini seperti ini disampaikan, ini sudah muncul di permukaan, dan masyarakat sudah tahu, bukan hanya dari kita saja yang berbicara, budayawan sudah berbicara, akademisi, mahasiswa mengkritik hal seperti ini. Ya, saya tidak sedikit pun ingin coba mengklarifikasi, apalagi takut. Oke, baik Bang Roni, ditanggapi dulu oleh Bang Noel ya. Gini Roni, saya tidak punya ketakutan sedikit pun. Biasanya orang yang menarasikan persoalan tadi yang kita sampaikan, intimidasi, tekanan, mereka yang sebetulnya punya ketakutan dan tertekan. Bukan kita mah tidak takut. Kita senang-senang aja demokrasi ke depan ini dijalankan dengan cara yang beradab. Karena didatangin polisi sekelas Kapolsek, dibilang terintimidasi. Lantas adik saya di BEM UI ditelepon ada teror. Kenapa lapornya ke Pak Darto, tidak laporin ke polisi? Kan aneh. Gitu. Artinya gini dong. Kan Roni ini kan penegak hukum, dia lawyer, dia pengacara. Dia tahu aturan hukum. Harusnya setiap tindakan-tindakan yang terkait ada pidananya, ya laporin aja. Kan kita sepakat bahwa negara ini adalah negara hukum. Setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum laporin ke polisi. Oke, baik. Jangan malah sampai di situ dulu Bang Noel, biar ditanggapi lagi oleh Bang Roni. Bang Roni, jadi apakah akan ditindaklanjuti lewat jalur hukum segala bentuk tekanan itu? Ya, kita sudah inventarisir semuanya, laporan-laporan. Kita sudah ada call center, kita sudah ada posko pengaduan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai tingkatan paling bawah. Kita mengajak masyarakat, partisipasi masyarakat secara luas. Ini kita sedang menginventarisir kasus by kasus ini. Nanti jangan gini, ini menutupi. Kita juga sudah laporkan juga ke Bawaslu terkait dengan kejadian kemarin aparat desa dikumpulkan. Jadi Bang Noel, kita di negara hukum, tetapi perlu kita ingatkan juga proses demokrasi ini jangan sampai tercederai gitu loh. Oleh cara-cara yang menurut kami ini cara-cara tidak fair. Masyarakat juga sudah tahu kok. Ya tidak fair di mana? Tidak fair di mana? Sampai situ dulu ya, Bang Roni dan juga Bang Noel. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Gus Jazilul dulu. Kita sudah mendengarkan dari Bung Noel dan juga Bung Roni. Sekarang ke Gus Jazilul. Gus, jika benar ada tekanan penguasa, siapa sih sebenarnya yang paling banyak mengalaminya? Gus Jazilul, audionya belum dibuka. Ya, saya mendengar tadi perdebatan antara Pak Nul dengan Bung Roni. Ini serius apa cuma drama-drama? Karena memang di Pilpres ini kan hari ini memang melibatkan banyak perasaan dan drama dan macam-macam gitu. Tapi yang jelas pasangan Amin dari awal sudah mengantisipasi semua kemungkinan karena dari awal kami menarasikan perubahan. Sementara yang lain keberlanjutan. Jadi yang kita inginkan dari pasangan Amin ini pemilu jurdil, sportif. Kata Pak Muhaimin seperti main bola. Jangan sampai para pemain ngajak para penontonnya turun ke lapangan. Dan jangan juga wasit merangkap menjadi pemain, menjadi sepak bola gajah yang akhirnya dilegitimasi. Oleh sebab itu saya pikir adanya tekanan, adanya intimidasi, kecurangan di setiap pemilu demi pemilu itu terjadi. Namun yang paling dahsyat itu adalah ketika pemilu di zaman Orde Baru. Sama asasnya juga luber, jurdil, tapi pelaksanaannya itu kadang wasit menjadi pemain.
Kalau pemain satu masukin bola, dianggap tidak masuk bolanya. Nah, sementara memang hari ini memang ada pasangan yang memang bukan terindikasi, memang faktanya itu bagian dari Orde Baru dulu. Yang kemudian sekarang masuk daerah reformasi, ya tentu kita silakan karena memang konstitusinya membolehkan. Setelah konstitusi itu mengalami perubahan yang dianggap oleh sebagian cacat hukum, kira-kira begitu. Kalau Jadi Gus, menurut Anda tekanan itu fakta atau hanya sekedar perasaan? Itu macam-macam, Mbak. Jadi begini, kalau tekanan dalam pengertian yang terbukti dilaporkan, kemudian di situ ada proses, sampai hari ini belum ada faktanya. Belum ada yang dianggap bersalah. Tapi begini, boleh saja yang lain khawatir ketika top orang nomor 1 Indonesia turun ke gelanggang. Karena memiliki semua perangkat. Apalagi gini, hari ini seperti disebut oleh Pak Anies, masyarakat tertekan, ekonominya kurang, pengangguran terbuka. Nah, yang akan memenangkan pasti kecurangan melalui yang memiliki logistik yang kuat. Mungkin Pak Nul yang punya logistik yang kuat, begitu kan? Nah, dan terus terang, kalau main logistik, main money politik, itu hampir-hampir sulit sekali dibuktikan. Apakah bisa misalkan membuktikan kalau APBN, BLT di musim kemarau dibagikan di musim penghujan? Itu ya boleh saja. Tapi kan oleh sebab itu menurut saya pemilu ini ya kita jadikan arena untuk mencerdaskan publik, memberikan penyadaran ke publik bahwa politik bukan hanya sekedar transaksi. Saya pikir Pak Nul, Pak Roni juga akan sepakat itu. Tapi kan tahu mana pasangan yang punya uang, yang kaya, punya aparat, punya presiden, punya adik, punya paman, punya, aduh luar biasa kan. Dan saya pikir orang curiga juga nggak ada salahnya sebelum terbukti bersalah. Kenapa? Itu ibarat untuk memberikan kehati-hatian. Namun sekali lagi pasangan Amin mengajak semuanya, apalagi kami di Narasi Perubahan, tentunya kami yang paling tertekan mestinya. Karena Narasi Perubahan itu dari awal memang tidak diinginkan untuk lahir. Nah, Narasi Perubahan itu ada banyak kendala, tapi oke lah akhirnya kami mengambil nomor urut 1 dan semua persyaratan kita penuhi. Nah, oleh sebab itu kita siap bertanding dengan sampai sportif. situ dulu, Sekali lagi, Gus Jazilul. sportif. Ya. Oke. Memang ada banyak faktor yang akhirnya bisa membuat satu sama lain itu curiga ya. Bang Noel, dari isu kecurangan kemudian sekarang tekanan penguasa, pertanyaan saya sebetulnya apakah kubu Prabowo Gibran juga menolak keras segala bentuk kecurangan dan tekanan kepada paslon manapun, kepada pendukung manapun? Ya, itu termanifestasi dan terkonfirmasi ketika Pak Prabowo mensepakati apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, Muhaimin, begitu juga disampaikan Mas Ganjar bahwa pemilu curang adalah lawan musuh bersama kita dan itu musuh nyata demokrasi. Dan itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tidak menginginkan namanya pemilu itu curang. Beliau sampaikan dengan tegas, pemilu nanti harus jujur dan adil. Karena jangan sampai merusak demokrasi. Itu kan terkonfirmasi dan itu disampaikan Prabowo langsung. Jadi saya rasa persoalan kecurangan dan sebagainya itu menjadi komitmen kita bersama. Nah, persoalannya ini kalau narasinya Anies Amin kan bicara tentang perubahan. Kalau kita kan bicara tentang keberlanjutan. Nah, paslon yang satu bicara tentang ketakutan. Ini kan aneh. Harusnya bicara juga hal yang narasi yang bagus dong. Jadi kita senang. Jadi ada gagasan-gagasan yang bisa kita kawal untuk demokrasi ke depan. Jangan ketakutan-ketakutan. Masiku itu masih jauh, tenang aja. Mas Sato aman-aman aja sampaikan. Dia tertekan dengan dirinya sendiri, tertekan dengan cara berpikirnya. Wajar dong Pak Nul. Jadi terintimidasi.
Kenapa ya, Mas? Wajar dong, Pak Nul kan banyak punya perangkat kekuatan. Jadi Iya. kalau Jadi gini, kita Kang naik di Mas, ring tinju, kalau pidatonya wajar ada yang takut. Kami pun sebenarnya takut, tapi harus tidak berani. seberapa apa yang dirasakan oleh namanya Hasto. Saya ini sudah diterorisin. Saya sudah diterorisin. Lah kan Kang Mas tahu. Kalau dia nggak diapa-apain, cuman dia ketakut dengan bayang-bayangnya dia sendiri. Oke, coba Loh, dijawab dulu, Bang Roni. Sudah diterorin, Koalisi Anda dicopot. dianggap menggaungkan narasi ketakutan. Lah iya emang ketakutan dan itu Sekali betul. Bang Roni, dijawab dulu. Tahan dulu, Bang Noel. Ini proses ini tidak serta-merta. Ini kan rentetan kejadian. Yang kemarin saja memobilisasi aparat desa, perangkat desa, itu nyata-nyata loh. Harusnya Bawaslu bertindak tegas karena sudah diatur di dalam undang-undang gitu loh. Kenapa seperti ini? Maka kita kan juga ikut bersuara menyampaikan. Jadi begini, Bang Noel. Kalau Bang Noel sampaikan bahwa Pak Prabowo sampaikan bahwa ini kita harus menjaga pemilu ini supaya pemilu ini berjalan tanpa kecurangan. Tetapi kemarin kita lihat bagaimana perangkat desa bisa dikumpulkan puluhan ribu seperti itu. Gini Roni, Jadi Roni, kasih kesempatan saya kasih gitu, penjelasan. ya, Gini Roni, tadi kan, nah, Ya. jadi gitu, jadi begini loh, peristiwa-peristiwa ini juga bukan hanya apa kita yang berbicara, masyarakat luas dipertontonkan seperti ini dan ini menjadi road notice, Bang Noel. Ini menjadi peringatan dalam proses demokrasi kita ini. Betul. Sepakat nggak? Bang Noel sepakat ya? Sepakat. Ya, jangan dong memakai cara-cara seperti ini. Kita harus benar-benar menjunjung proses demokrasi ini. Ya. Ya kan, jangan kita dipertontonkan pada masyarakat hal-hal seperti ini kan, melibatkan aparat, kemudian melibatkan perangkat desa yang secara terang benderang. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa terelakkan. enggak, Bang. itu gini Roni. Jadi gini loh, ketika balihonya Ganjar Mahfud dicopot, tapi ada baliho yang lainnya tidak dicopot. Secara terang loh, itu satu Indonesia Bang Noel. Itu pun Baik. anggota partai itu mungkin nggak sebanyak balihonya Roni, itu. gini saya kasih Oke. kesempatan. Ya, soal dijawab, baliho Bang Noel. dicopot. Gini, Soal soal abdesi baliho dan dicopot, juga jangankan baliho yang Prabowo, dicopot lagi-lagi. Jangankan Ganjar, saya juga dicopot baliho saya. Saya nggak protes tuh. Kemudian persoalan Kapolsek Saya yang juga pun rumah dicopot, Bang Mazuri Noel. Efek dinarasikan itu bentuk intimidasi, itu juga salah. Ketiga, persoalan perangkat desa kemarin yang hadir, dan saya hadir loh di acara itu silaturahmi nasional. Orang mau bersilaturahmi kok malah Tapi di acaranya memberikan dukungan, Bang Noel. Aduh, soal Ada memberikan dukungan fotonya itu hak juga. mereka, Itu hak videonya konstitusional sudah mereka. Masa kita larang sih? Nggak boleh Bukan, begitu kita juga dong. harus menyampaikan Gitu. kepada Itu rekan-rekan mereka itu kepala hasil desa. itu Ini ada hasil aturan kepala main. desa itu hasil pemilihan. Itu Oke. bukan Ada jabatan aturan main eksekutif. yang harus kita Yang mengedukasi. jabatannya jabatan fungsional, itu jabatan politik. Mereka prosesnya mau elected loh. Di dalam Jadi undang-undang jangan itu sampai salah. dilarang. Maksud saya gini lah, Pasal coba bicara 28 tentang gagasan-gagasan, bicara tentang Kita juga bagaimana menyampaikan demokrasi gagasan ke depan kita lebih siap baik. Indonesia Kalau soal laju, kecurangan gitu. kita Baik. sepakat, kita Kalau menolak memang kecurangan. ada dugaan Soal mobilisasi pemilu perangkat jujur dan desa adil, kita minta dari itu. timnya Bang Roni, apakah sudah melaporkan itu, Bang Roni? Ya, ini kita sedang menyusun data-data karena kan kita mendapatkan juga kan informasi-informasi bagaimana mobilisasi tersebut. Karena buat kami sangat tiba-tiba bisa ngumpul puluhan ribu kan gitu, kita lihat bagaimana. Dan ini kan sudah terlihat secara kasat mata ya, Mbak Sylvia. Ini kita sedang kumpulkan bukti-bukti. Tetapi sekali lagi Mbak Sylvia, tadi Bang Gus Zabilu menyampaikan bahwa perlunya juga Bawaslu berperan aktif gitu loh. Jadi juga penyelenggara, pengawas juga pun harus peran aktif gitu. Dan juga saya sepakat sama Gus bahwa ini proses pemilu jangan juga kita terlupakan di bawah ini kan biaya ekonomi, kemudian biaya bahan pokok tinggi, sampai kita bisa melupakan proses-proses kebutuhan di masyarakat dengan proses pemilu. Harusnya ini kan Oke. tugasnya Pak Presiden ini kan melihat Baik. bahwa kebutuhan ekonomi juga di bawah ini mereka benar-benar bagaimana mereka membutuhkan, kemudian Oke. bahan pokok ini harganya naik. Nah, ini kan harusnya kita perhatikan juga bersama gitu loh.
Oke, Gus Jazilul, saya ke Anda lagi. Gus, kita masih berbicara apakah Pilpres 2024 itu dalam tekanan atau sekedar terbawa perasaan begitu ya. Capres Anda bilang bahwa tekanan yang dirasakan oleh pasangan Amin itu belum apa-apa dibandingkan tekanan ekonomi yang dialami rakyat. Apakah dengan pernyataan itu Anies itu ingin menyampaikan bahwa kubu Amin tidak mau banyak mengeluh soal tekanan yang dihadapi dari penguasa dan memilih fokus bekerja untuk rakyat? Apakah itu pesannya? Ya, persis. Jadi pasangan Amin melihat bahwa proses pemilu itu selalu melibatkan tekanan. Ada juga kecurangan. Nah, di zaman Orde Baru, kecurangan lebih banyak intimidasi. Banyak kiai yang waktu itu dicekal, tidak boleh bicara, bahkan sekarang secara fisik. Kalau hari ini masyarakat yang ada pada hari ini, daerah kebebasan, yang kata Pak Nul, silakan publik menentukan pilihannya. Iya, publik akan memilih pilihannya, namun ketahui bahwa masyarakat kita masih banyak yang lapar, pengangguran banyak yang masih tinggi. Oleh sebab itu yang terjadi itu adalah bukan intimidasi kecurangannya, tekanannya bukan lagi menakut-nakuti. Jadi tidak ada mungkin ketakutan, Pak Nul. Yang kita takutkan itu masyarakat memilih berdasarkan sembako, bukan berdasarkan akal sehat. Kami tidak menuduh pasangan yang manapun karena memang kondisi masyarakat kita seperti itu. Oke. Masih ada kurang lebih 25 juta masyarakat kita yang miskin. Dia harus punya nggak independensi untuk memilih. Nah, hari ini memang masyarakat melihat, ada pasangan yang kuat karena memiliki semua perangkat. Saya pikir tidak mungkin berani sama Pak Roni untuk melakukan intimidasi, saya yakin. Karena semuanya sudah pegang kamera. Tapi rayuan, transaksi, itu akan terjadi. Itu yang dikeluhkan oleh Pak Anies. Mudah-mudahan yang narasi perubahan, yang ikut narasi perubahan, berpikir dan memilih dengan akal sehat. Baik, kalau begitu. Visi dan misi, Gus. bukan karena gizi. Kira-kira begitu. Baik. Oke, terima kasih Gus. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi semua pesan dari masing-masing kubu sudah kami tangkap. Terima kasih Gus Jazilul, Bang Roni, dan juga Bang Noel sudah bergabung di Prime Time News hari ini.